Juventus harus kembali dan keluar dari kekalahan waktu kita bertandang ke Meazza. Kekalahan 0-1 tentu bukan sebuah hal yang sangat desperado banget ya, yang harus disesali banget. Walaupun memang kita kalahnya dengan rival. Apalagi kita bertandang, enggak dong, di home ya kali ini ya. Home melawan Udinese, di mana peringkat Udinese adalah peringkat yang sudah udah mau degradasi nih, peringkat-peringkat yang udah tipis-tipis sama degradasi. Jadi artinya kita lagi melawan klasemen bawah. Apakah pertandingan preview ini Juventus vs Udinese menjadikan game ini sebagai ajang balas dendam untuk mengembalikan performa yang sama seperti bulan Januari atau keseret-seret nih dari hasil kemarin lawan Inter? Wah, keseret lagi nih, performanya berantakan. Nah, nanti gue pengen banyak ngobrol lah sama Adi. Kita kenalan lagi deh. Udah kenalin lagi nih, kenalin lagi. Mungkin banyak Eh, teman-teman yang masih belum kenal. Halo sobat suara Juventini, perkenalkan gua Adi, Juventini dari Turki. Oke, Adi Juventini dari Turki. Gue Jackie seperti biasa yang akan selalu membawakan suara Juventini ini. Jangan lupa daftar membership supaya channel ini terus berkembang dan kita bisa banyak terlibat di fitur membership. Oke, langsung aja nih. Ini lawan Udinese peringkat 16 dan sedangkan Juventus masih stängger di posisi 2. Dan yang lebih menariknya lagi adalah Udinese 5 pertandingan terakhir dia nggak pernah menang nih. Last 5 match-nya nggak pernah menang. Kacau banget dah pokoknya dah. Terakhir Terakhir dia seri, selebihnya dia kalah 3 kali dan ada seri lawan Fiorentina. Sedangkan Juve terakhir juga agak minor ya, seri Empoli vs Inter juga kita kalah, tetapi kita masih bisa menang di 3 pertandingan sebelum dari Empoli. Tapi itu kan ada di Januari. Nah, masalahnya apakah ada pengaruh nggak sih tren-tren kalau misalkan Juventus habis kalah, apalagi lawan rival nanti malah ikut ke bawah nih performanya. Apakah malah ini cenderung ajang balas dendam kebetulan lagi lawan peringkat 16 di bawah. Menurut lo gimana tanggapan lo? Pertandingan lawan Udinese ya, pertandingan yang wajib dimenangkan sih kalau emang masih mau mengejar sesuai mengejar target Scudetto ya. Yang mungkin harapan Juventini kan targetnya Scudetto. Tapi target harapannya Allegri tetap 4 besar. Terbukti di konferensi pers lawan Inter juga dia bilang bahwa tim ini kurang pengalaman dan ya targetnya sesuai dengan target kita 4 besar di awal gitu. Walaupun gua sebagai Juventini juga ya pasti target ini harusnya juara ya, tapi mau dikata apa karena pelatihnya juga berharap targetnya 4 besar gitu. Di match lawan Indonesia ini ya mau nggak mau harus menang. Kalau kalah ya memalukan sih karena apa yang kita bawa di pertandingan lawan Inter itu buktikan bahwa ini tim ini penakut banget turun lawan tim besar, bermain bertahan lawan tim besar. Tapi kalau sampai lawan tim kelas Indonesia ini tidak menang dengan anggapan bermainnya jelek lagi dan tidak menang, ya wajar kalau ada Allegri ini emang punya masalah lagi di bulan ini gitu. Yang kita banggakan di awal Januari dia master kelas lah dengan dia menang gede lah. Ya dia harus ngebuktiin itu lagi di bulan Februari gitu. Pasca kekalahan lawan rival di mana ya kita tertinggal 4 poin dari rival dan kebetulan juga rival akan lawan AS Roma di pertandingan Jonathan yang sama dengan Juventus di ketika lawan Udinese ini. Jadi kalau harus menang ya wajib. Kalau di pertemuan pertama kita bisa menang 0-3 di kandang lawan, ya nggak mungkin dong kalau diturun hasilnya seri atau kalah kan itu kan memalukan. Jadi ya menang itu wajib dan Allegri tanggung jawab apapun hasil yang terjadi di akhir musim ini, entah kita tetap 4 besar atau emang tiba-tiba kita gagal dapat trofi di akhir musim. Jadi emang disinilah pembuktian bahwa seorang pelatih besar bergaji mahal di match ini jadi saksi kunci untuk Juve melaju ke Major Scudetto atau tidak di musim ini. Oke, ya. Jadi kalau artinya bisakah kita mengulang lagi di bulan Januari ya? Kembali lagi ke masalah tadi Juventus vs Udinese ini. Ya, gue sih juga berharap ya bahwa ini menjadi rutinitas bahwa melawan tim kecil ya kita harus menang. Jangan sampai juga ke bawah-bawah pengaruh dari hasil melawan Inter. Dan dengan kita nggak perlu main di manapun dengan jeda seminggu pertandingan, ya itu harusnya juga tidak memberikan efek cedera, efek stresnya juga udah hilang. Jadi nggak ada tekanan-tekanan mental lagi harusnya dengan kita waktu itu menang 3-0. Dengan 3-0 itu di babak pertama ada Chiesa golin, Vlahovic golin, Rabiot golin. Apakah memungkinkan nggak sih nanti kita bakal skor gede lagi ataukah cukup 1-0? Kalau prediksi lu seperti apa? Ya kita bisa mengulangin 3-0 itu lagi kalau Allegri pakai mental tim besar. Tapi kalau pakai mental penakut pecundang kayak lawan Inter ya skor 0-1 ya 1-0 ya. Ya itu akan terulang kembali dan Juve still silent public 1-0 akan kembali kalau mentalnya seperti itu. Karena lawan Inter itu kelihatan banget kalau kita main itu takut untuk kalah
tapi takut juga untuk menang. Jadi mainnya nanggung gitu. Kita mau menyerang takut kalah, kita bertahan juga kalah. Jadi emang ya mental ini yang harus kita lupain gitu. Kita balikin lagi mental pemenangnya kayak apa. Dan Allegri harus tahu itu bahwa match harus jago tuh di semua match, bukan hanya tim mediocre tapi juga harus lawan tim besar juga harus menunjukkan itu. Nah, Udinese ini adalah salah satu batu loncatan atau ajang kebangkitan ya. Kita gimana harus bisa ngulangin lagi hasil di pertemuan pertama partai pembuka di Serie A gitu. Jadi emang ya kalau emang harus menang 3-0 1-0 sama aja sih. Yang penting 3 poin kan. Kita Allegri nggak butuh main cantik, yang penting menang. Jadi ya mau skor gede sama aja gitu. Oke. Ya apalagi kan kalau misalkan kita ngajak kepada lawan Empoli ya. Itu sebenarnya kita udah salah start karena ada kartu merah. Jadi tanggapan gue juga adalah mengenai pertandingan ini jangan sampai kita membuat blunder-blunder yang nggak perlu. Membuat seperti kartu merah lagi atau blunder-blunder misalkan salah passing atau back pass yang tidak sempurna sehingga kontrolnya jelek. Jadi artinya walaupun kita berlawan tim kecil tapi kesalahan-kesalahan yang minor yang memang harusnya pemain profesional seperti pemain Juventus itu tidak bisa dilakukan. Jadi gua sih sangat optimis ini memang kita bisa 3 poin selama pemain Juventus di sini nggak kesurupan ya mainnya. Maksudnya tidak apa namanya, tidak membuat kesalahan-kesalahan yang minor. Oke, itu masalah tanggapan mengenai head to head bahwa kita sudah sangat percaya diri sekali bahwa kita pernah menang 3-0 di paruh pertama. Dan kita sangat yakin sekali kita akan bisa menang lagi. Kalau gua pribadi sih bisa lah skor lagi bikin 3-0 atau lebih ya. Tapi kita ngomongin ada yang menarik nih. Yang menarik adalah kita kan ada Winter Mercato ya. Winter Mercato kita ada 2 pemain. Yang 2 pemain ini sebenarnya jauh dari nama-nama yang sering beredar sebenarnya. Apalagi yang terakhir, Alcaraz. Kalau untuk Jalo memang sebelumnya ada pemberitaan-pemberitaan, terus tahu-taunya dia. Nah, memungkinkan nggak sih mereka dimainkan melawan Udinese? Karena harapan gue pengen lihat Alcaraz ini mumpung lawannya Udinese. Gue justru ingin banget memainkan Alcaraz, pengen lihat. Kalau sampai berani-beraninya Southampton ngasih harga dia 40 juta euro, bagus apa sih emang? Nah, itu kan harus dibuktikan. Mumpung lagi lawan Udinese, gue justru menginginkan ya. Terus kalau Jalo ada berita terakhir dia katanya sudah 60 menit mencoba untuk main lebih banyak menit di latihan dan ada kemungkinan bisa ikut dipasang juga. Nah, kalau menurut prediksi lu seperti apa mengenai 2 pemain ini? Kalau untuk Thiago Jallo sih gue masih agak riskan dimainin ya. Kalaupun mau mainin coba mungkin di atas menit 80 ya. Ketika Juve udah unggul dan kita udah nyaman untuk bermain, jadi nggak ada lagi ketakutan akan kebobolan, tapi udah nyaman lah di posisi di kemenangan itu gitu. Tapi kalau untuk Alcaraz, gue boleh coba mungkin main 45 menit ya, karena kan lawan Inter udah kelihatan sih ada cara yang lini tengah kita tuh ada warna yang berbeda gitu. Ketika Alcaraz masuk yang dimana yang biasanya kita kan Rabiot mati, kita punya Alcaraz yang bisa ngebuka gitu. Ketika McKennie juga gak perform di pertandingan lawan Inter, jadi emang ada warna baru lah. Yang harapan gue ya dia main minimal 45 menit untuk match Indonesia, artinya dia akan main di babak kedua. Ya kalaupun nyampe 45 ya minimal menit 60 udah masuk, jadi dia ngerasain atmosfer home 30 menit gitu. Jadi kalau emang dibilang dia pemain bagus, gue lihatnya emang ya pemain biasa sih. Tapi untuk dengan harga segitu, ya ini namanya beli kucing dalam karung ya. Kita nggak tahu beli pemain tiba-tiba harga buyout harga obligation itu banyak, udah kayak bisa beli biasa lagi gitu loh. Jadi ya dia harus membuktikan gitu. Seragam Juventus sama Southampton tentu pressure-nya beda. Apalagi Southampton juga di musim lalu dia perkuat kan degradasi ya, ada dia di situ. Jadi emang ya Juve pressure-nya tinggi gitu. Apalagi dia walaupun 6 bulan pinjaman tapi kan ada klausul yang dia kita bisa beli dengan harga yang mewah gitu ya. Dan di sini dia pembuktian dia juga di match-match ini gitu. Apalagi kita butuh buat minimal dapat 1 trofi lah di akhir musim ini. Oke. Kalau gue pribadi gaya permainannya Alcaraz itu box to box ya. Ya katanya ada yang bilang kayak Vidal apa segala macam. Cuman ya prinsipnya sih mungkin dia nanti akan menggantikan Miretti atau McKennie ya, yang mungkin akan dimainkan berduet dengan Rabiot dan Locatelli atau McKennie atau Miretti ya, tergantung lah ya nanti lawan Udinese siapa. Kalau gue sih melihatnya dia tidak mungkin menggantikan seorang Regista. Jadi antara Rabiot sama atau McKennie. Nah, kalau menurut lo dia memang di posisi apa sih idealnya untuk bermain di Juventus ini dan kenapa kelihatannya Allegri membutuhkan dia gitu, membeli dia gitu, Giuntoli deh. Gimana? Pasti buat box to box ya, karena di box to box sebelah kanan kan kita nggak punya yang proper ya, karena kan Rabiot box to box di sebelah kiri, terus juga ada Regista di tengah kayak Locatelli, itu kan udah pakem itu, udah proper buat Juve. Yang selalu dirotasikan sebelah kanannya nih. Entah kadang Miretti, kadang McKennie, kadang juga terpaksa mainin Cambiaso, kadang juga Kenawea dicoba. Jadi yang sebelah kanan ini emang sebenarnya tempatnya si Pogba ya kan. Awalnya di awal musim ini harusnya buat Pogba. Ketika dia fit ternyata Pogbanya bermasalah dengan doping. Fagioli yang
backupnya juga bermasalah sama Judi, jadi emang terpaksa lagi memainkan McKennie yang kelihatan aji mumpung lah di musim ini karena dia bisa bermain di posisi yang sebenarnya bukan idealnya buat dia gitu. Artinya dia emang cadangan kesekian tiba-tiba jadi starter gitu. Jadi ya Alcaraz memang dibeli buat atau dipinjam ya seperti gue bilang di sebelumnya bahwa kita butuh pemain tengah yang untuk main di posisi yang si McKennie ini karena kita kalau misalnya McKennie atau Miretti nggak perform kita nggak punya pemain tengah yang proper buat ngelapis atau bisa ngerubah variasi cara bermain Juve karena akhirnya monoton. Nah, dengan Alcaraz ini harapannya ya Juve punya variasi dalam menyerang gitu dengan Alcaraz sebagai secret weaponnya di Juve bahwa semua tim Serie A nggak akan tahu Alcaraz ini cara mainnya kayak apa karena kan dia baru musim pertama nih main di Serie A jadi akan jadi senjata rahasianya Allegri di babak kedua gitu. Iya. Ya, kalau senjata rahasia pasti ada menembaknya gitu. Jangan cuma senjata pajangan, senjata mainan ya. Ya, jadi senjata rahasia benar-benar ada ininya, pengaruhnya ya. Jadi gue berpikir ya kalau dia mau dibikin the next Vidal, salah satu ciri khas Vidal itu bukan petarung. Karena yang gue lihat dari Vidal itu justru produktif. Jadi jangan kita ngambil segmen Vidalnya, karakter Vidalnya Vidal yang petarung. Karena menurut gue Vidal petarung itu banyak pemain yang bisa. Maksud gue kalau cuma lu mau cari pemain yang bisa ngehajar ngehajar musuh ya, ngehajar merebut bola segala macam. Gue pikir stok pemain tengah itu akan lebih banyak lah untuk pemain-pemain tengah yang mau berduel. Tapi kalau misalkan Alcaraz mau dikatakan next Vidal, fans-fans nih katanya mau next Vidal, ya lu buktiin lah bisa cetak gol. Karena Vidal itu menjadi namanya melambung tinggi, ya salah satunya dia sering cetak gol. Wah sering banget dia cetak gol dari sisi apapun ya, dari entah dari luar kotak penalti, dalam kotak penalti. Jadi dia panggil King Arturo ya karena dia memang box to box jati yang bisa mencetak gol. Hari ini kan yang sangat produktif sekali mencetak gol kan hanya Rabiot ya. Nah, ini mungkin yang perlu dipersiapkan sama Juventus. Nah, kalau Rabiotnya musim depan cabut, kira-kira siapa gitu loh. Lini kedua yang mampu mencetak gol. Karena kalau mencetak gol hanya urusan striker yang ada di depan ya tim ini nggak bakal produktif. Ya karena rata-rata tim yang produktif semua harusnya apalagi lini kedua punya kewajiban juga mencetak gol. Lu setuju nggak sama statement gue itu? Iya karena kan sepak bola sekarang universal semua pemain itu bisa nyetak gol gitu. Jadi sekarang sih sepak bola modern tidak ada posisi yang pasti semua tuh fluid jadi kalau striker bisa bisa jadi ngeback terus back juga bisa nyetak gol ini tengah bisa sampai maju ke depan ya itu efek sepak bola modern ya kayak futsal lah semua orang semua pemain bisa nyetak gol jadi emang beban nyetak gol itu nggak ke striker doang gitu. Jadi emang lini tengah ini tetap harus membantu selain dia opsi passing dia juga ada jadi opsi second line untuk nyetak gol jadi ketika strikernya lagi off form ya ini kedua ini yang jadi apa namanya jadi utama buat nyetak gol gitu. Kan Vidal di musim pertama top skor 10 gol. Top skor Juventus di musim pertamanya Juve itu ya kok Vidal ketika Conte ngelatih. Jadi emang lini kedua ini dikedepankan sama Conte. Ketika lini depannya pemainnya gak perform. Nah, kalau Juve lini tengahnya juga udah gak perform, ya sulit nyetak gol. Kalau ngandelin back terus berarti kita ngandelin bola-bola set piece, bola-bola dari corner, bola-bola dari free kick ya. Ini kan gak semua momen setiap hari setiap menit dapat corner gitu. Jadi emang ya semua harus kerjasama dan tim kan harus kolektif. Inilah kita nggak bisa ngedepanin satu pemain doang. Tapi memang 11 pemainnya harus bisa saling mengisi satu sama lain gitu. Oke, ya. Jadi lu setuju juga sama pandangan gue bahwa Alcaraz menurut gue sangat layak dibayar penebusannya bila produktif. Tapi kalau hanya sekedar duel bola doang, ya asis oke lah. Cuman maksud gua, lu kan katanya mau jadi next Vidal. Tanpa lu produktivitas gol, lu nggak bakal sampai di level itu menurut gua sih. Ya palingan sampai akhir musim lu bisa cetak 5 gol, 5 sampai 10 gol, itu menurut gua udah layak lah. Tapi kalau cuma 1 gol, atau bahkan nggak golin sama sekali, walaupun kesempatan menitnya juga nggak sedikit, lumayan. Ya menurut gua sih, ya so-so aja ngapain. Karena kalau cuma mau jadi cari gelandang petarung, kualitas di Serie A lebih banyak lagi. Karena yang kita inginkan produktivitas kan. Ya kita lihatlah pesaing kita lah, kompetitor kita Inter. Mereka kan bisa mencetak gol dari siapa aja, benar nggak? Iya. Gitu loh. Itu yang paling penting. Nah, kita geser lagi ke terakhir adalah untuk preview PS Juventus ini mengenai line up dan formasi. Menurut lu apakah Alcaraz akan menjadi line up ataukah tetap dalam pakemnya Allegri? Menurut lu gimana? Seperti gue bilang Alcaraz mending masuk di babak kedua karena kalau dia langsung main di babak pertama apa namanya dia belum bisa memahami sistem apa yang dipakai Allegri untuk bermain karena dia harus tahu bertahannya kayak apa cara main transisi attacknya kayak apa
Dan juga dia harus belajar dulu low blocknya Allegri ini kayak apa, karena kan nggak semua pemain bisa langsung tune in di taktiknya Allegri ketika dia baru masuk gitu. Semua pemain pasti cadangan dulu. Even Dybala yang salah satu pemain potensial di Serie A juga cadangan pertama kali masuk ke Juventus. Jadi emang bahkan Ronaldo pun tempat masuknya dari baku cadangan. Jadi emang Allegri harus pemain harus tahu dulu caranya kayak gimana ya. Jadi menurut gua masih tetap trio McKennie, terus juga masih Rabiot sama Locatelli buat di tengah. Alcaraz mungkin masuk di menit ya even menit 60 kali ketika Juve lagi mencoba variasi permainan baru, kalau Alcaraz baru bisa dicoba gitu. Kalau strikernya duetnya siapa? Striker kalau gua lihat kabar terakhir Vlahovic masih belum fit, dia mau nggak mau kalau nggak Yildiz Milik atau ya Chiesa sama Milik. Kalau lihat dari kabar terakhir ya, gua nggak tahu dan bukan tiba-tiba bisa fit bisa main. Tapi ya feeling gua sih yang main paling kalau nggak Chiesa Milik atau Yildiz Milik kalau striker. Iya. Iya. Ya gue pikir Vlahovic harus main lah. Kenapa? Karena kan mumpung lagi lawannya di Indonesia untuk menambah motivasi dia juga kan, kalau dia bisa ngegolin lagi Iya. kan rasa percaya diri itu kan tetap terjaga ya. Maksudnya Iya. hampir setiap game kan tetap terjaga. Jadi gue pikir Vlahovic tetap harus main, Chiesa juga harus main, Yildiz juga harus main. Ya gimana lah ngaturnya Allegri supaya gue berharap tiga orang ini harus cetak skor lah 3-0, berarti masing-masing satu lah. Ada lagi lawannya Udinese. Kalau nih pemain-pemain strikernya Juventus tidak memanfaatkan dengan skor besar, ya sebenarnya sayang. Kenapa sayang? Karena mesinnya udah cukup panas. Kalau lagi lawan tim-tim kecil terus lu matiin cuma gara-gara lawan rival tuh sebenarnya sayang. Sebenarnya. Cuman ya udah, kita nanti akan lihat. Kalau backnya tadi lu siapa duetnya? Udah lu sebutin? Kalau back gua kan katanya Danilo suspend ya. Berarti kalau Gatti, Bremer, Sandro nah ini kayaknya sih. satunya Sandro kayaknya sih kalau lebih senior ya, karena apa sih kapten. Nah, masalah kaptennya kalau Sandro Sandro main Rugani mungkin nih. bisa Sandro nih. Kalau Sandro gua sih. lawan tim back ini mending Rugani sih kalau gua. Karena Rugani kita bisa mengontrol game lewat build up dari belakang gitu. Karena kalau misalnya yang main Sandro was-was juga gitu. Jadi gua lebih prefer Rugani, Gatti sama Bremer. Untuk wing backnya Kostic, Cambiaso sih gitu. Kalau buat gua. Kipernya pasti nggak mau ya cuma tek doang. Karena Perin cedera kan, Perin itu katanya cedera Perin. Iya. Tapi Tek bagus lah. Iya. Tek lagi ini dia lagi apa? Lagi on fire deh kemarin Iya. lawan Inter. Gue kemarin sempat miss juga pas lagi video review sebelumnya bahwa Tek juga mainnya bagus. Ya bagus memang. Gua nggak apa namanya, gue sanggah bahwa Tek Iya. nggak bagus. Tek sangat bagus menurut gue waktu lawan Juventus, lawan Inter ya. Nah, prediksi lu berapa skor sebelum kita ada berita tambahannya lagi? Menurut lu skornya berapa? Bisa nggak kita skor besar? Kalau skor besar kayak gue bilang dari awal, kalau mentalnya mental pemenang bisa 3 gol, tapi kalau mentalnya mental pecundang yang kita bawa lawan Inter ya 1-0 udah cukup. Karena apa sih ekspektasi gede Allegri ya, kita berharap skor besar hasilnya kecil gitu. Berharap kecil tiba-tiba skor yang gede. Jadi emang nggak bisa diprediksi. Yang hanya tahu mau skor gede ya cuma dia doang jadi pelatih gitu. Jadi emang ya gue lebih milih skor kecil nanti bonusnya skor besar gitu. Tapi dia 1-0. 1-0. 1-0 itu seperti kayak ini di nggak ada perubahan. Maksudnya kayak ya lu ngapain lawan Udinese 1-0 sih kalau gue ya. Iya. 1-0 kan buat perubahan. Iya. 1-0 buat perubahan. Kalau mau berkelanjutan 0-3. Iya. Gitu. Kalau 0-2 besok aja. Iya. Kalau semuanya 0-4 ya. Iya, 0-4 itu baru bonus itu kalau 0-4. Semuanya happy soalnya. Kalau gue pribadi balik lagi bahwa ini mumpung lo lagi lawan tim yang di klasemen mau ke jurang degradasi, gue pikir harus di atas 3-0 ya. Gue berharap sekali Vlahovic bisa golin, gue berharap sekali Yildiz bisa golin, Chiesa bisa golin. Jadi gue berharap bisa lebih dari 3-0. 4-0 atau 5-1 itu angka yang bisa bikin Juventus itu punya gambaran mau Scudetto. Tapi kalaupun misalkan dia nggak hasilnya itu, yang penting 3 poin sih gue udah oke aja ya. Karena yang penting jangan sampai hal-hal yang minor itu terjadi, yaitu blunder gitu. Oke, kita sudahi untuk preview Juventus vs Udinese. Kita pikir nggak banyak karena ya perbedaannya sangat jauh ya antara peringkat 2 sama peringkat 16. Jadi gue langsung aja ada berita mengenai Rabiot nih. Rabiot diincar Barcelona berita sebelumnya, terus ada diincar Bayern Munchen juga, melirik-lirik juga nih Rabiot nih. Lu pribadi kehilangan Rabiot mau mendatangkan siapa? Atau memang Rabiot masih terus aja? Kalau menurut lu siapa? Sebenarnya ini kan kalau soal Rabiot ini kan agak kompleks ya, karena kita kan berbicara soal siapa pelatih Juventus musim depan gitu. Apakah masih Allegri
atau ada wacana ganti pelatih gitu. Dengan manajemen juga ada rumornya mendekati Thiago Motta, artinya ada kemungkinan bakal ada perombakan skuad juga di Juventus musim depan. Cuma kita nggak tahu skuad yang kayak apa yang diinginkan sama pelatih baru. Apakah Rabiot sebagai planner dia ke depan atau kalau dia masuk dalam salah satu pemain kunci yang harus ada di Juventus musim depan, kita juga nggak tahu. Tapi kalau dengan Rabiot di Inter Bayern Munchen, artinya Bayern Munchen tahu nih, gue butuh pemain yang untuk UCL experience, karena ya kita tahu bahwa hampir squad Bayern Munchen itu isi cadangannya pemain pengalaman UCL semua, nggak ada yang pemain bawa kencur tiba-tiba harga 70 juta jadi strike jadi pemain cadangan tapi nggak pernah UCL, itu nggak ada di Bayern Munchen gitu. Dan gue gak kaget kalau Bayern Munchen nyari pemain kayak gitu, karena emang Bayern Munchen nggak punya lini tengah yang kuat ya, maksudnya untuk gelandang box to box gitu. Jadi emang kalau sampai di Inter Bayern gue gak kaget sih. Cuman kalau misalnya sampai di Inter Barca, apakah Barca bisa gaji dia sama kayak dengan Juventus, gue nggak yakin gitu. Tapi kalau emang Rabiot emang harus out cabut pindah ke tim lain dengan penggantinya yang harus dicari kembali, ini juga agak tergantung sama pelatih musim depan. Kalau emang mau ada wacana ngincar Pop Miner, gue sih setuju aja. Cuman apakah Pop Miners ini akan cocok sama Allegri jika masih Allegri pelatihnya, atau kalau nanti tiba-tiba pelatih barunya punya nama lain atau punya Louis Ferguson bawaan pelatih baru, kita nggak tahu. Jadi gini kan masih gambling, gantung situasi pelatih juga, karena Allegri kontraknya masih tinggal 1 tahun lagi, ada negosiasi kontrak baru dengan gaji yang turun jauh hampir 50%, terus juga Rabiot belum extend kontrak, belum Vlahovic yang juga menolak perpanjangan kontrak. Ini kan kompleks karena kita nggak bisa nilai satu pemain karena mau cabut, masih karena tergantung sama situasi di kedepannya, terutama di komposisi pelatih musim depan gitu. Jadi kalau gue bilang mau emang dia cabut ataupun enggak, ya itu semua keputusan di manajemen sama pelatih baru nanti, pelatih sekarang. Jadi emang tergantung, gue nggak bisa nilai apa apa. Kalau emang kita mau ganti, ya mungkin gue Pop Miner sih kalau gue, pengennya ya buat lengkapin lini tengah yang sekarang ini, karena kita butuh lini tengah yang bisa uh, jadi free kicker gitu, free kicker, karena kita bisa tendangan bebas, kita bisa corner, semuanya ada di Pop Miner. Karena pasca Pjanic kita nggak punya pemain yang setiap free kick itu atau setiap corner tuh selalu diambil sama pemain ini, karena kan Juve ganti-ganti yang corner siapa, kata siapa gitu. Jadi emang kita nggak punya yang proper, makanya Juve jarang nyetak gol di tenang bebas sekarang ini. Kecuali kan kalau Dusan main doang, selebihnya tenang bebas tuh di bagian rata, siapa yang bisa yang striker yang ngambil, kalau nggak ada. Jadi kita nggak punya eksekutor utama sebenarnya. Iya, iya, iya. Oke, kalau memang betul juga, semua tergantung Allegri ya. Tapi kalau di satu sisi, gelandang box to box kita yang produktif itu cuma Rabiot. Itu yang bikin harusnya Juventus khawatir. Kenapa? Ya ketika lu Rabiot cabut, sekarang siapa lini tengah yang mau golin? Kan gitu. Ya. Iya kan? Mau siapa yang bisa golin? Nggak ada. Jimmy Reti perlu berapa pertandingan golin lagi? McKennie juga enggak ya. McKennie justru lagi seneng assist doang, ya enggak? Iya. Jadi hampir benar-benar nggak ada gelandang selain Rabiot yang benar-benar bisa menggantikan gitu loh untuk produktivitasnya. Jadi itu sangat mengerikan sekali. Kalau gue pikir ya alangkah baiknya tetap Rabiot semusim, tapi Koop Meiners-nya juga datengin dulu gitu. Jadi supaya perpindahannya juga nggak terlalu kasar ya. Jadi udah ada persiapan pergantiannya. Karena kalau misalkan tiba-tiba Koop Meiners langsung menjadikan peran utama, peran sentral sebagai gelandang lini tengah yang bisa menciptakan gol di Juventus, ya itu juga beban, harus bisa beban ya. Tapi ya nggak tahu juga kalau dia mental juara sih harusnya enggak. Jadi gue pikir tetap perpanjang Rabiot dulu semusim. Cuman kita harus datangkan pemain yang memang menggantikan Rabiot. Tapi kalau Alcaraz memang ternyata produktif ya, seperti apa yang gue omongin tadi, Alcaraz menghasilkan 5 sampai 10 gol dalam sisa pertandingan ini, dalam sisa perjalanan musim kedua liga ini. Ya berarti dia pengganti Rabiot. Ya Alcaraz itu memang harus dikasih menit main banyak sih. Gitu. Terus terakhir nih, singkat aja mengenai isu Calafiori, pemain boloknya nih, katanya digadang-gadang mau bek kanan ya. Bek kanan. Bek kiri ya, sorry, mau digadang-gadang mau gantiin Cambiaso bila jadi diincer Madrid. Tapi singkat aja, menurut lo gimana mengenai Calafiori ini ya? Lo apakah pernah baca-baca atau seperti apa? Kalau Fiori ini kan posisi naturalnya kan left back ya. Jadi kayak kita beli Parisi, beli Cambiaso sebenarnya gitu. Cuman entah kenapa si Mota pakai dia di back tengah, tapi yang di kaki kiri. Nah, dengan inter kalau Fiori ini ngeliat bahwa gelagatnya bahwa apa isu yang rumor beredar bahwa manajemen Juventus mendekati Thiago Motta. Apakah ini jadi salah satu pemain yang di rekomendasi sama Thiago Motta untuk jadi di Juve musim depan sebagai pengganti Alexandro yang habis kontrak akhir musim? Nah, ini juga tanda tanya besar. Tapi kalau memang dia
worth it sih buat Juventus, harganya murah, pasti harganya masih murah. Apalagi kalau gantiin Cambiaso yang harganya pasti ya Madrid pasti 50 juta lepas ya. Jadi cocok sih dengan untuk main musim depan. Kalau kita mainnya 4-3-3 sesuai dengan target yang Mota sepak bola Mota yang dimainkan di Bolonya gitu. Tapi kalau kita main 3-5-2 ya ini akan sulit juga karena kan Mota juga nggak main 3 back di Bolonya gitu. Jadi emang semuanya tergantung sama pelatih musim depan sih kalau Fiori ini. Jadi bukan soal Cambiaso out doang tapi tergantung pelatih musim depan. Karena semua keputusan transfer ya kita juga harus menuju sama pelatih siapa pelatih musim depan. Kalau masih Allegri ya berarti Gianluigi bekerja untuk Allegri sebagai juru transfer Juventus gitu. Ya, 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 ya. Ya, ada masuk akal juga sebenarnya untuk menggantikan Sandro juga bisa juga, nggak harus Cambiaso ya. Iya. Ya karena memang Sandro kan musim ini terakhir juga ya, apa 1 tahun lagi masih? Iya. 2014 sampai 2024 akhir musim ini habis ya. Akhir musim ini kan habis kan. Ya, Iya. jadi masih masuk akal sih menurut gua kalau misalkan siapa si ini Calafiori menggantikan Sandro. Kalau gua pribadi sih kan udah ada Jalo juga ya. Jadi gue pikir Iya. kalau mau ganti Cambiaso, cari pemain yang bisa kayak Cambiaso, yaitu fullback yang inverted. Ah itu jarang yang bisa begitu tuh. Jadi gue pikir harus ada yang kayak begitu. Misalkan Bastoni mungkin dari Inter. Dia inverted juga, overlapnya bagus. 65 Pak Pavard sih kalau gue nyesel banget tuh Pavard bisa ke sana tuh aduh ampun. Ya jadi maksud gua lu nyarinya jangan yang sangat tradisional lah. Tradisional tuh maksudnya kayak Listener yang Kostic. ya kayak Kostic yang penting mobilitas aja, naik turun bantu segala macam. Ya itu menurut gua nggak banyak opsi kan. Kalau kayak Cambiaso kan opsinya jadi banyak kan. Dia main inverted bisa, dia main one two bisa. Jadi emang komplit sih. Emang ini anak pasti banyak diincar klub gede sih dengan kemampuan dia kayak gitu sih. Oke lah kalau gitu. Itu aja yang kita mau omongin. Ada 2 gosip terbaru. Ya tadi gue sempat baca berita kayaknya perlu juga diangkat. Jadi tadi Adi katanya masih seperti gaya Allegri di prinsip awal. Melawan Udinese. Itu 1-0. Kalau gue pribadi karena pengen strikernya Juventus cetak gol semua, harusnya di atas 3-0. Nanti kita lihat aja siapakah prediksi kita yang paling benar. Terus jangan lupa teman-teman subscribe dan share dan like dan selalu tonton channel ini supaya channel ini terus berudara, terus berkembang. Dan terima kasih Adi sekali lagi. Yep, oke. Adi terima kasih sekali lagi dan kita akan tayang di video selanjutnya dan kita akan bicara lagi di video-video selanjutnya. Vino Alvine, Forza Juve. Oke. Stop dulu.